Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Sudah berapa banyak waktu, tenaga, dan keringat yang Anda habiskan untuk mencari uang, mengejar deadline, lembur sampai malam. Tapi kenapa rasanya uang selalu saja kurang atau bahkan menjauh? Saya tahu rasanya. Rasanya seperti berenang melawan arus yang tidak pernah berakhir. Anda sudah memberikan yang terbaik, bekerja lebih keras dari siapapun yang Anda kenal, tapi hasil yang datang tidak pernah sebanding dengan pengorbanan yang Anda berikan. Ada rasa frustrasi dan kekecewaan yang menumpuk di dalam hati. Tapi bagaimana kalau saya katakan cara Anda selama ini salah? Bagaimana kalau bukan Anda yang harus mengejar uang, tapi uang yang datang mengejar Anda? Hari ini saya akan tunjukkan rahasianya. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang mengubah frekuensi diri Anda menjadi magnet rejeki tingkat tinggi. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual, sebuah perubahan paradigma dari dalam diri yang akan berdampak langsung pada dunia materi Anda. Ini bukan sekedar teori, ini adalah ilmu yang telah diterapkan oleh banyak orang sukses di luar sana yang memahami bahwa kunci kelimpahan tidak ada di luar sana, melainkan di dalam diri mereka sendiri. Siapkah Anda membuka pikiran dan menerima sebuah kebenaran baru yang akan mengubah hidup Anda selamanya? Jika Anda siap, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bersiaplah untuk melepaskan segala keyakinan lama yang membatasi dan bersiaplah untuk menyambut sebuah realita baru di mana uang adalah sahabat yang setia yang akan datang saat Anda memanggilnya. Kesalahan fatal dalam mencari uang. Banyak dari kita terjebak dalam siklus mencari uang yang tidak pernah berakhir. Kita bangun pagi, pergi bekerja, pulang larut malam, dan siklus itu terulang lagi dan lagi, seolah tanpa tujuan akhir yang jelas. Kita meyakini bahwa dengan bekerja lebih keras, dengan pengorbanan yang lebih besar, maka uang akan datang. Namun seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin keras kita berusaha, semakin kita merasa kelelahan, dan seolah uang itu justru semakin sulit untuk digenggam. Ini adalah sebuah paradoks yang membuat banyak orang frustrasi dan kehilangan harapan. Pernyataan masalah ini bukan sekedar tentang kurangnya penghasilan, melainkan tentang energi yang salah. Energi kita terkuras habis untuk mengejar sesuatu yang secara spiritual tidak pernah bisa ditangkap dengan cara itu. Kita mengaktifkan getaran kekurangan dan keputusasaan setiap kali kita berpikir, saya harus mencari uang. Pikiran itu sendiri sudah menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi tidak memiliki sebuah frekuensi yang secara alami menolak kelimpahan. Uang tidak akan datang kepada mereka yang merasa kekurangan karena energi yang dipancarkan adalah energi kurang. Coba pikirkan ini, mencari uang seperti mengejar kupu-kupu yang indah di taman. Semakin Anda kejar, semakin dia terbang menjauh. Anda berlari, Anda melompat, Anda berusaha menangkapnya, tapi dia selalu selangkah lebih cepat. Namun ketika Anda berhenti, duduk dengan tenang, dan membuat diri Anda menjadi tempat yang indah, kupu-kupu itu justru akan datang menghampiri dan hinggap dengan sendirinya. Uang pun demikian, ia tidak bisa dikejar, ia harus ditarik. Konsep spiritualnya sederhana, namun sangat mendalam. Uang adalah energi, sama seperti cinta, kebahagiaan, atau rasa syukur. Uang adalah getaran yang bergetar pada frekuensi tertentu.
Jika kita ingin menarik uang, kita harus mengubah getaran diri kita agar selaras dengan getaran uang. Jadi pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan bagaimana cara saya mendapatkan uang, melainkan bagaimana cara saya menjadi energi yang menarik uang. Frekuensi yang kita pancarkan adalah pemancar sinyal ke alam semesta. Jika kita memancarkan frekuensi kekurangan, ketakutan dan keputusasaan, maka alam semesta akan meresponsnya dengan mengirimkan lebih banyak situasi dan kondisi yang mencerminkan frekuensi tersebut. Ini adalah hukum tarik-menarik dalam bentuk yang paling murni. Kelimpahan tidak akan datang kepada kita sampai kita menjadi getaran kelimpahan itu sendiri. Maka dari itu, langkah pertama yang paling krusial bukanlah mencari pekerjaan baru atau berusaha lebih keras dalam pekerjaan lama Anda. Langkah pertama adalah mengakui bahwa cara lama tidak berhasil dan membuka diri untuk sebuah pendekatan yang sepenuhnya baru. Kita harus berhenti mengejar kupu-kupu dan mulai membangun taman yang indah agar kupu-kupu itu datang dengan sendirinya. Ini adalah sebuah perubahan fundamental yang akan mengubah segala hal. Uang bukan lagi musuh yang harus dikejar, melainkan sebuah mitra yang bekerja sama dengan kita. Dengan mengubah frekuensi diri kita, kita tidak lagi harus berjuang, kita hanya perlu mengundang uang untuk datang. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu energi, dan saat kita menguasai ilmu ini, kelimpahan akan menjadi bagian alami dari kehidupan kita. Memahami frekuensi, kita adalah pemancar energi. Di dalam ilmu fisika sederhana, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik benda mati maupun makhluk hidup, adalah energi. Semua energi ini bergetar pada frekuensi tertentu. Ponsel Anda bergetar pada frekuensi tertentu untuk menerima panggilan. Radio Anda bergetar pada frekuensi tertentu untuk menangkap gelombang siaran. Bahkan pikiran dan perasaan kita pun adalah energi. Getaran ini memancar keluar, menciptakan sebuah medan energi di sekitar kita. Medan energi inilah yang menjadi penentu utama dari apa yang kita tarik ke dalam hidup. Konsep frekuensi sangat krusial di sini. Jika Anda ingin menarik sesuatu, Anda harus berada pada frekuensi yang sama dengan hal tersebut. Jika Anda ingin mendengarkan sebuah stasiun radio, Anda harus menyetel frekuensi radio Anda ke frekuensi yang sama dengan stasiun tersebut. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan bisa mendengarkan stasiun radio A jika radio Anda disetel pada frekuensi stasiun radio B. Begitu juga dengan uang. Uang memiliki frekuensi kelimpahannya sendiri. Hubungan dengan uang menjadi sangat jelas. Uang berada pada frekuensi kelimpahan, kemudahan, dan rasa syukur. Jika frekuensi diri kita adalah frekuensi kekurangan, ketakutan, dan kekhawatiran, bagaimana mungkin kita bisa menarik uang? Frekuensi yang berbeda akan saling menolak. Ketika kita terus-menerus merasa cemas tentang uang, khawatir tidak akan cukup, atau merasa iri dengan kekayaan orang lain, kita secara tidak sadar memancarkan getaran yang menolak uang itu sendiri. Energi yang kita keluarkan adalah, saya tidak punya cukup, dan alam semesta merespons dengan memberikan lebih banyak situasi, tidak punya cukup. Pikiran dan perasaan kita adalah pemancar frekuensi yang paling kuat. Pikiran kita menciptakan getaran, dan perasaan kita memberikan kekuatan pada getaran tersebut. Pikiran yang mengatakan uang sulit didapat, akan dibarengi dengan perasaan cemas atau tegang, dan kombinasi keduanya akan menciptakan frekuensi yang sangat kuat yang menolak kelimpahan. Sebaliknya, pikiran yang mengatakan uang datang kepada saya dengan mudah, yang dibarengi dengan perasaan lega, bahagia, dan rasa syukur, akan menciptakan frekuensi yang menarik uang. Ini bukanlah omong kosong, melainkan sebuah prinsip universal. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika kita terus melakukan hal yang sama. Kita tidak bisa mengharapkan kelimpahan jika kita terus-menerus bergetar pada frekuensi kekurangan. Kita harus menjadi magnet, bukan pengejar. Dan untuk menjadi magnet, kita harus mengubah polaritas kita dari yang negatif, kekurangan, menjadi positif, kelimpahan. Maka dari itu, langkah selanjutnya dalam perjalanan ini adalah memahami bahwa setiap pikiran dan perasaan yang kita miliki adalah sinyal yang kita kirimkan ke alam semesta. Setiap sinyal memiliki getaran, dan getaran ini akan menarik getaran yang serupa. Untuk menarik uang, kita harus dengan sengaja dan sadar mengubah getaran kita menjadi getaran yang selaras dengan uang. Ini adalah pekerjaan dari dalam, bukan dari luar.
Jadi, mulailah bertanya pada diri sendiri, frekuensi apa yang sedang saya pancarkan saat ini? Apakah frekuensi saya selaras dengan kelimpahan yang saya inginkan, atau justru bertentangan dengannya? Jawaban dari pertanyaan ini adalah kunci untuk membuka pintu kelimpahan. Detoks pikiran negatif, menerbangkan balon. Sebelum kita bisa mulai menarik kelimpahan, kita harus terlebih dahulu membersihkan sampah di dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran negatif tentang uang yang tertanam sejak kita kecil adalah penghalang terbesar. Pikiran-pikiran seperti uang itu sulit dicari, orang kaya itu jahat, atau uang adalah akar dari segala kejahatan, secara tidak sadar telah membentuk frekuensi kekurangan dalam diri kita. Mereka adalah jangkar yang menahan kita, mencegah kita untuk naik ke level getaran yang lebih tinggi. Ini adalah langkah pertama yang paling vital, detoksifikasi mental. Mekanismenya dimulai dengan identifikasi. Kita harus dengan jujur dan berani melihat ke dalam diri kita dan mengenali keyakinan-keyakinan negatif tersebut. Ambil waktu sejenak, pejamkan mata Anda, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya yakini tentang uang? Tuliskan setiap jawaban yang muncul, tidak peduli seberapa kecil atau sepele. Mungkin Anda menemukan keyakinan bahwa Anda tidak pantas untuk kaya, atau bahwa semua uang akan selalu habis. Mengakui keyakinan-keyakinan ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Setelah Anda mengidentifikasi semua keyakinan negatif itu, saatnya untuk melepaskannya. Ini adalah bagian yang paling transformatif. Saya ingin Anda mencoba teknik praktis ini. Visualisasikan setiap pikiran negatif yang Anda tulis sebagai sebuah balon. Mungkin balon itu berwarna gelap, kusam, dan berat. Setiap balon mewakili sebuah keyakinan yang membatasi Anda. Lalu, bayangkan Anda memegang tali balon-balon itu di tangan Anda. Sekarang satu persatu, lepaskan tali balon itu. Bayangkan balon pertama yang berisi pikiran, uang itu sulit, melayang naik semakin lama semakin kecil hingga akhirnya menghilang di langit. Rasakan sensasi kelegaan saat balon itu pergi. Lakukan hal yang sama untuk setiap balon lainnya. Orang kaya itu jahat, biarkan balonnya terbang. Saya tidak pantas kaya, biarkan juga balonnya melayang. Biarkan mereka semua pergi, karena mereka bukan bagian dari diri Anda yang sejati. Mereka hanyalah keyakinan lama yang sudah tidak lagi melayani Anda. Proses ini bukan hanya visualisasi biasa, melainkan sebuah tindakan simbolis yang mengirimkan sinyal kuat ke bawah sadar Anda bahwa Anda telah memutuskan untuk melepaskan beban-beban lama. Anda sedang membersihkan frekuensi Anda. Setiap kali sebuah balon terbang, Anda menciptakan ruang kosong di dalam diri Anda. Ruang kosong ini siap untuk diisi dengan frekuensi-frekuensi yang baru dan positif. Pikiran-pikiran negatif ini adalah program lama yang berjalan di latar belakang. Tanpa kita sadari, mereka terus-menerus memancarkan frekuensi yang salah. Dan detoksifikasi ini adalah cara kita untuk menonaktifkan program tersebut. Ini adalah sebuah tindakan berani untuk mengambil kembali kendali atas pikiran dan perasaan kita, dan pada akhirnya atas realita kita. Jadi, ambil waktu sejenak hari ini. Identifikasi balon-balon Anda dan lepaskan mereka satu persatu. Rasakan sensasi ringan dan bebas yang datang setelahnya. Setelah Anda melakukan ini, Anda siap untuk menanamkan frekuensi-frekuensi baru yang akan menarik kelimpahan yang Anda impikan. Sinkronisasi pikiran dan perasaan dengan kelimpahan. Pikiran adalah pemandu kita, sedangkan perasaan adalah bahan bakar yang mendorongnya. Keduanya harus selaras untuk menciptakan frekuensi yang kuat dan koheren. Memiliki pikiran yang positif tanpa perasaan yang mendukungnya seperti mencoba menyalakan mobil tanpa bensin. Pikiran yang mengatakan, "Saya kaya," tidak akan memiliki kekuatan jika perasaan yang menyertainya adalah kecemasan atau keraguan. Untuk benar-benar menjadi magnet uang, kita harus menyelaraskan pikiran dan perasaan kita dengan kelimpahan. Aktivasi perasaan adalah kuncinya. Jangan hanya berpikir kaya, tapi rasakan sensasi kaya. Pejamkan mata Anda dan visualisasikan bukan hanya uang yang datang, tetapi juga apa yang akan Anda rasakan ketika uang itu datang. Rasakan kebahagiaan yang meluap-luap, rasa aman yang mendalam, dan rasa syukur yang tulus karena bisa membantu diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai.
Rasakan kelegaan karena tidak lagi harus mengkhawatirkan tagihan. Rasakan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar Anda nikmati. Ini bukan sekedar khayalan, melainkan sebuah latihan spiritual yang sangat kuat. Ketika kita merasakan sensasi kelimpahan, kita secara harfiah mengirimkan sinyal ke alam semesta yang mengatakan, saya sudah ada di sini, saya sudah hidup di frekuensi kelimpahan. Alam semesta tidak bisa membedakan antara apa yang nyata dan apa yang Anda rasakan di dalam hati Anda. Ia hanya merespons frekuensi yang Anda pancarkan. Ketika Anda merasakan kelimpahan, Anda menarik lebih banyak situasi dan kondisi yang mencerminkan kelimpahan tersebut. Untuk membantu proses ini, saya ingin Anda memulai latihan harian. Setiap pagi, begitu Anda bangun, sebelum pikiran-pikiran negatif hari itu mulai masuk, ambil waktu sejenak untuk diri Anda sendiri. Lakukan afirmasi dan visualisasi. Ulangi kalimat-kalimat ini. Saya adalah magnet uang. Uang datang kepada saya dari berbagai arah tak terduga. Saat Anda mengucapkannya, rasakan setiap kata. Rasakan sensasi kelegaan dan kegembiraan yang tulus. Gabungkan afirmasi ini dengan visualisasi. Bayangkan diri Anda menerima uang, melihat rekening bank Anda bertambah, dan menggunakan uang itu untuk hal-hal yang membawa Anda sukacita dan kedamaian. Bayangkan wajah bahagia orang yang Anda cintai saat Anda memberikan mereka sesuatu yang mereka inginkan. Jangan hanya membayangkan, tapi rasakan semua emosi itu. Biarkan perasaan itu meresap ke dalam setiap sel tubuh Anda. Latihan ini akan mensinkronkan pikiran sadar dan bawah sadar Anda. Pikiran sadar Anda tahu apa yang Anda inginkan, uang, dan perasaan Anda akan menjadi katalis yang memberitahu alam semesta bahwa Anda sudah siap untuk menerimanya. Lakukan ini setiap pagi tanpa melewatkan satu hari pun. Biarkan ini menjadi ritual sakuna Anda. Seiring berjalannya waktu, Anda akan merasakan perubahan yang nyata. Pikiran dan perasaan Anda akan mulai secara alami bergeser dari frekuensi kekurangan ke frekuensi kelimpahan. Anda akan mulai melihat peluang-peluang yang sebelumnya tidak Anda sadari, dan Anda akan merasa lebih percaya diri dan damai. Ini adalah bukti bahwa Anda sedang melakukan pekerjaan yang benar dari dalam. Ingat, pikiran adalah pemandu, perasaan adalah bahan bakar. Ketika keduanya bekerja bersama secara harmonis, tidak ada yang bisa menghentikan Anda dari menarik kelimpahan yang memang sudah menjadi hak Anda. Mengaktifkan magnet rezeki. Pagi hari adalah momen paling sakral untuk menanamkan niat. Saat kita baru bangun, pikiran bawah sadar kita masih sangat terbuka dan reseptif. Inilah saat yang paling tepat untuk mengaktifkan magnet rezeki kita. Ritual pagi yang benar bukan hanya tentang kebiasaan, melainkan tentang menanamkan benih kelimpahan ke dalam jiwa kita sebelum hiruk pikuk hari dimulai. Ini adalah fondasi yang akan menentukan frekuensi kita sepanjang hari. Langkah pertama yang paling penting adalah mensyukuri uang yang ada. Sebelum Anda menginginkan lebih, hargai apa yang sudah Anda miliki. Ambil dompet Anda, lihat uang yang ada di dalamnya, atau buka aplikasi perbankan Anda dan lihat saldo Anda. Tidak peduli berapapun sedikit jumlahnya, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih atas uang ini. Terima kasih karena uang ini selalu ada untuk saya. Dengan bersyukur, Anda mengubah energi kekurangan menjadi energi kelimpahan. Anda memberitahu alam semesta bahwa Anda menghargai apa yang diberikan dan Anda siap untuk menerima lebih banyak lagi. Langkah kedua, berikan niat. Ini adalah visualisasi aktif yang padu. Pejamkan mata Anda dan bayangkan diri Anda menerima uang. Bayangkan diri Anda menerima transfer bank yang besar atau menemukan uang secara tak terduga atau menerima kenaikan gaji. Tapi jangan hanya membayangkan uangnya. Bayangkan Anda menggunakannya dengan bijak. Visualisasikan Anda menggunakan uang itu untuk melunasi hutang, membeli hadiah untuk orang yang Anda cintai, berinvestasi atau beramal. Memberi uang niat yang baik akan semakin memperkuat frekuensi Anda. Langkah ketiga, senyum pada diri sendiri di cermin.
Ini mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah salah satu tindakan paling kuat dari kasih sayang pada diri sendiri. Senyum pada diri sendiri adalah pengakuan bahwa Anda adalah sumber dari semua kelimpahan. Uang bukanlah sumber kelimpahan, tetapi Anda yang memiliki kemampuan untuk menariknya. Ketika Anda tersenyum di cermin, Anda sedang menegaskan, saya layak mendapatkan kelimpahan. Saya adalah sumber rezeki saya sendiri. Saya mencintai diri saya dan saya percaya pada kemampuan saya. Gabungkan 3 langkah ini setiap pagi. Mulailah dengan rasa syukur yang tulus, lanjutkan dengan visualisasi yang penuh niat, dan akhiri dengan senyum, kasih sayang pada diri sendiri. Lakukan ini selama 5-10 menit tanpa terburu-buru. Jadikan ini momen sakral antara Anda dan alam semesta. Ini bukan sekedar rutinitas, ini adalah sebuah ritual yang akan mengkalibrasi getaran Anda setiap hari. Ritual ini akan menjadi sebuah jangkar yang kuat di tengah badai hidup. Ketika Anda merasa lelah, cemas, atau ragu, ritual ini akan mengingatkan Anda pada kebenaran yang lebih dalam. Anda adalah magnet rezeki. Melalui tindakan-tindakan kecil ini, Anda tidak hanya mengubah hari Anda, tetapi Anda juga sedang mengubah nasib Anda. Anda sedang secara aktif memanggil uang untuk datang. Uang bekerja untuk kita, bukan kita untuk uang. Ini adalah sebuah paradigma baru yang akan membebaskan Anda dari belenggu mencari uang. Uang bukan lagi sesuatu yang harus dikejar, melainkan sebuah alat, sebuah energi yang bekerja untuk mewujudkan impian Anda. Dengan mengubah frekuensi diri Anda tidak lagi harus berjuang untuk uang. Anda hanya perlu memberinya tujuan dan biarkan ia bekerja untuk Anda. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental dari mode bertahan hidup ke mode berkelimpahan. Pola pikir berkelimpahan akan mengubah cara Anda melihat uang. Ketika Anda melihat uang, jangan lagi berpikir, saya harus menghematnya karena takut habis. Pikiran ini muncul dari frekuensi kekurangan. Sebaliknya, ubahlah menjadi bagaimana uang ini bisa bertumbuh dan membantu saya lebih banyak. Pikiran ini muncul dari frekuensi kelimpahan. Ketika Anda melihat uang sebagai biji yang bisa ditanam dan bertumbuh, Anda mengaktifkan frekuensi pertumbuhan. Jika Anda hidup dalam frekuensi ketakutan, uang akan menjauh. Jika Anda hidup dalam frekuensi kelimpahan, uang akan mendekat. Hari ini ubahlah cara Anda berbicara tentang uang, cara Anda memandang uang, dan cara Anda memperlakukan uang. Lihatlah uang sebagai biji, rawat, syukuri, tumbuhkan, dan lihat bagaimana hidup Anda perlahan berubah dari kekurangan menjadi kelimpahan. Semoga rezeki Anda lancar, melimpah, dan datang dari arah yang tidak terduga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.